Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan desain dan pemrograman web 2. Di minggu kelima episode pertama kita akan membahas tentang Laravel Authentication. Fungsinya kita akan membuat sebuah fitur login di Laravel sehingga kita dapat mengamankan data-data kita dari user public, sehingga user public itu tidak bisa mengakses data-data yang ada di sisi admin seperti itu. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membuat authentication, kita butuh yang namanya data user. Kita akan buat database. Kita akan buatkan database root. Di sini saya akan buatkan sebuah table dengan nama user. Kolomnya saya buat 11. Kita butuh ID, kemudian email, kemudian username, nama lengkap, nama gitu aja, nama, password, kemudian contoh sementara yang inti saja dulu, kemudian yang wajib ada di tabel autentikasi atau tabel user. Tabel yang bisa digunakan untuk autentikasi di Laravel itu membutuhkan satu field bernama remember token, kemudian butuh created add dan updated add. Ini wajib di timestamp, kemudian remember token kita kasih varchar, password varchar, nama varchar, username varchar, email varchar, ini ID varchar 11 255 255 255. Nah, seperti ini. Untuk ini kita assign untuk null, enable. Untuk index kita berikan index primary melalui auto increment seperti itu. Oke, kita save. Nah, table kita sudah punya. Kemudian saya gedein dikit lah. Kemudian di codingan kita buka VS Code. Nah, seperti ini. Sebelum kita melakukan autentikasi, kita harus melakukan manajemen data user terlebih dahulu. Artinya, saya membutuhkan menu user di sini. Kita akan buka di results, view, atau kalian juga bisa melakukan seperti ini. Menggunakan VS Code kita dimudahkan dengan beberapa shortcut, yaitu shortcut find file melalui Ctrl P, kemudian kalian ketikkan file apa yang akan kalian butuhkan. Misal namanya adalah sidebar.blade. Nah, ini langsung ketemu di folder template. Oh, bukan di template, salah. Di folder komponen sidebar. Ini. Karena kita menggunakan komponen. Yang template kayaknya kita hapus deh. Karena kita tidak menggunakan template inheritance, jadi ini akan saya hapus. Delete biar enggak mengganggu. Kita inheritance, saya delete juga. Komponen ini saya hapus. Oke, sementara sidebar ya. Sidebar kita butuh data user, URL ke user, produknya ke user, label pengguna,
user seperti ini. Nah, muncul satu menu, kita klik, ini account not found. Kita butuh atur di web rootnya. Ini saya gedein. Oke, karena proses manajemen data berarti kita butuh seluruh ini, kita copy. Nah, kemudian untuk produk akan saya ganti menjadi user. Kemudian user controller, karena kita butuh huruf besar di setiap kelas, berarti kita ganti dengan huruf besar. Udah semudah ini untuk menambahkan root. Kemudian karena user controller belum kita buat dulu di controller, atau kita copy aja dari sini. Klik kanan, duplicate. User controller. Kita ganti user controller. Untuk produk akan saya ganti seperti ini. User. Ini user.all. Kemudian karena kita butuh model user, berarti kita harus buat nih model user. Kebetulan Laravel itu sudah membuatkan satu model namanya user. Ini bisa langsung kita pakai sebenarnya. Dan khusus untuk tabel yang bisa dilakukan autentikasi atau tabel-tabel yang bisa dibuat untuk login, baik itu tabel pengguna, tabel user, tabel admin, ataupun tabel lainnya, maka modelnya tidak bisa menggunakan model biasa seperti ini, yang extend model. Untuk tabel-tabel yang memiliki kebutuhan khusus untuk autentikasi, maka extendnya adalah extend authenticable seperti ini. Karena di sini sudah dibuatkan user, dan di database saya juga menggunakan namanya adalah user, ini bisa saya pakai, saya gunakan. Ini saya hapus, tinggal definisikan protected table-nya adalah user seperti ini. Mau diganti pengguna juga bisa sih. Ini saya hapus yang tidak digunakan. Nah, sudah cukup. Kemudian berarti di sini user controller kita bisa pakai nih. App model user sudah kita gunakan, ini list user adalah user.all. Kemudian di bawah sini, oke, kita lihat dulu data tampilannya, kita akses. Maka ini masih akan rusak. Kenapa? Target user control does not exist. Kita belum menginclude user controller di root. Nah, kalian harus include-kan user controller di rootnya. Tambahin user controller. Refresh lagi, masih rusak. Kenapa? View index not found. Berarti view yang index results view harus kita buat yang user. Cara mudahnya ya, ini akan saya duplicate menjadi user, sehingga akan ada index, create, edit, show sekaligus. Kita lihat di index, kalau di sini masih produk ya saya ganti menjadi user. Sini product.create menjadi user create. Table, untuk table itu kita butuh username, nama, dan email. Seperti itu, berarti ini list produk akan saya ganti menjadi user. Ini akan saya ganti user. Ini akan saya ganti user. Nah, untuk aksi ini, karena hal ini dilakukan berulang, maka kita cukup mengganti di sini. Produknya kita ganti menjadi user. Kemudian user nama, user name, dan email. Berarti ini akan saya hapus. Ini menjadi username, nama, sama email.
Oke, kita jalankan. Username, nama, email. Kemudian kita tambah user. Masih detail yang produk. Create, kita ganti user. URL actionnya ke user. Kemudian ini nama lengkap. Kemudian ini saya harga menjadi username. Kemudian foto saya ganti menjadi email. Tabnya adalah email. Name email. Ini di bawahnya adalah username. Kemudian deskripsi menjadi password. Type-nya adalah password. Oke, dan kan nama lengkap, username, email, password. Saya isi nama saya, username, email, password. Oke, kita proses simpan. Ketika kita melakukan proses simpan, maka dia akan melakukan store, function store di sini. Di sini akan kita perbaiki. Untuk ini menjadi user sama dengan new user. User nama adalah request nama. Lagi nama. Oh, kita salah kelas, harusnya di user yang di sini. Oke, user nama, username, kemudian email, kemudian ini adalah password. Nah, khusus untuk password, kita tidak akan melakukan penyimpanan data plain. Artinya data yang disimpan, misal di sini saya buat daydam request all. Saya akan menampilkan request yang dikirimkan. Misal di sini passwordnya adalah 1 sampai 5, maka yang disimpan di database tidak akan 1 sampai 5 seperti ini, tapi yang disimpan di database adalah data yang sudah dienkripsi untuk keamanan, sehingga ketika user mengakses table database, di sini passwordnya itu sudah dienkripsi. Bagaimana melakukan enkripsi? Di sini kita tambahkan function bcrypt seperti ini. Tambahan function bcrypt ini untuk melakukan enkripsi terhadap request password. Kita lakukan seperti ini. Kita refresh. Kemudian sudah masuk datanya. Kita lihat di sini. Ya, sudah masuk. Dan password yang disimpan dalam bentuk enkripsi, bukan data yang asli. Seperti itu. Kemudian proses menampilkan data, edit, delete, ini silahkan kalian lanjutkan, karena kita fokusnya untuk melakukan autentikasi, dan saya sudah berhasil membuat satu user, maka user ini yang akan saya gunakan. Oke, berikutnya saya akan membuat sebuah controller dengan nama out controller. Di sini akan saya buatkan sebuah kelas out controller, extends controller, ada function login, kemudian ada function show login form, kemudian proses loginnya. Kemudian untuk show login form, kita akan return view login, karena yang ini sudah kita buat form loginnya. Kemudian kita perlu daftarkan di sini login. Jika ini ke home control class login, maka kita arahkan ke out controller ke kelas show login form. Kemudian kita coba akses login. Nah, muncul email dan password.
Kita coba lihat di form login, form action ini akan kita arahkan ke URL login. Untuk input type email, name adalah email, type password, name-nya juga password. Oke, seperti ini. Sudah, button tersimpan. Kita gunakan tes 1 2 3 4 5, sign in. Kemudian di sini muncul error post method tidak support. Ini karena di root kita masih baru satu nih, yaitu cuman get login, post loginnya belum ada. Kita buatin post login mengarah ke function login. Di sini akan saya daidam request all. Seperti ini. Muncul text expired. Jika muncul text expired, berarti di form login itu kita lupa menambahkan token melalui CSRF. Ketika kita sudah tambahkan CSRF, kita ulang, masukkan email, kemudian data kita sudah masuk. Oke, selanjutnya kita akan memproses fungsi login ini. Bagaimana melakukan proses login? Melakukan pengecekan login, kita akan butuh sebuah function bernama out yang akan melakukan attempt, percobaan terhadap kreden yang kita punya, kredensial yang kita punya. Nah, ketika dia berhasil melakukan attempt ke kredensial berikut, maka user tersebut diakuin benar adanya. Jika tidak, ya berarti user tersebut tidak valid. Oke, untuk kredensialnya sendiri adalah sebuah array dengan yang pertama adalah email. Email ini kita dapat dari request email. Kemudian yang kedua adalah request, maaf salah. Kedua adalah password, request password. Ini adalah data yang kita inputkan tadi. Nah, logikanya di sini jika proses attempt dari authentication tersebut berhasil, maka kita akan return redirect ke halaman admin misalnya. Jika tidak, kita akan return back. Kita akan kembalikan ke halaman login. Seperti itu. Ini kan saya coba ulang. Saya masukkan username dengan password yang salah. Ketika kita sign in, ini akan kembali ke sini. Seperti itu. Nah, ketika kembali seperti ini, kita perlu tambahkan semacam pesan error, semacam session yang error, misalnya dari sebuah session, kita akan tambahkan with error seperti ini, error akun tidak ditemukan, seperti itu, atau login gagal. Nah, pesan error ini akan kita tampilkan ke dalam login di sini dengan menambahkan tag session if jika ada session error, and if maka kita akan tampilkan div class.alert danger. Ini adalah kita buat
pesan errornya itu melalui session error seperti ini. Kita coba. Nah, login gagal seperti itu. Kemudian jika berhasil, kita buat login berhasil, sign in, dia akan mengarahkan ke halaman admin. Kita coba buat dulu halaman admin. Root get admin. Kemudian ini akan kita arahkan ke, saya buatkan admin controller. Return view admin seperti ini. Di view admin akan saya buatkan admin.php. Ini adalah xf h1 halaman admin seperti ini saja. Ini adalah admin controller class index. Nah, muncul halaman admin. Nah, fungsi autentikasi ini adalah untuk menyembunyikan si halaman yang harusnya tidak muncul di publik. Contohnya halaman produk harusnya ini tidak muncul di publik. Ini orang yang belum login tidak bisa akses, kecuali orang-orang yang sudah login. Ketika orang-orang belum login, maka ini tidak bisa diakses. Cara melindunginya dengan cara kita buat seperti ini. Root termasuk indeks juga. Ini biarin, atau indeks kita buat juga deh ke sini. Kita akan buat root middleware. Middleware adalah out, kemudian kita group, dan seluruh kode ini akan kita masukkan ke dalam sini, sehingga jika kita akses barang ini tanpa login, maka tidak akan bisa diakses. Sebelum kita melakukan pengujian ini, kita akan coba ganti terlebih dahulu template kita. Di sini komponen layout, di sidebar ini ada nama. Ini harusnya menggunakan out user nama seperti ini. Walaupun tidak berubah, ini sudah menggunakan username yang sudah ada di database. Jika saya ganti menjadi email, maka ini harusnya menjadi email seperti ini. Artinya data sini sudah real sesuai user yang login, termasuk juga yang di header. Ini akan saya copy di sini ya. Kemudian untuk logout saya buatkan URL logout. Nah, fungsi logout akan kita buat di sini, menggantikan fungsi register saya hapus saja. Logout ini di out controller akan saya tambahkan function logout. Di function logout ini cuman menuliskan out logout seperti ini, kemudian return back atau return redirect ke login seperti ini. Kemudian jika kita logout, dia akan ke halaman login kembali. Jika kita coba akses ke sini, nah, root login notify need, kita harus definisikan router login. Ini adalah name-nya adalah login. Nah, seperti ini maksud saya tadi. Jika kita akses halaman ini tanpa login, maka dia akan langsung meminta login. Kenapa? Karena si root yang ini sudah dibatasin oleh
autentikasi, sehingga jika orang tidak autentikasi tidak akan bisa login. Oke, seperti itu. Oke, untuk sementara fitur autentikasi seperti ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.